وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menjawab perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Man lam ya'rifil jahiliyah la ya'rifil Islam." Siapa yang tidak mengenal jahiliyah, tidak kenal pula indah-indahnya Islam. Perlu kita ketahui, para ustadz, para abuya yang saya muliakan, kita diskusi santai aja nih, bahwasanya orang jahiliyah dulu, mereka rasanya otaknya sama juga dengan kita, tidak ada beda. Mungkin mereka lebih cerdas. Buktinya mereka bisa berhubungan internasional. Ekspedisi dagangnya sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Hafalannya lebih kuat. Mereka lebih kuat hafalannya dan bisa mencerna. Mereka ahli perang, ahli berdagang, dan juga ahli dan hal-hal lain. Nah, tapi mereka tidak berilmu waktu itu, sehingga cara berpikirnya seperti yang disebut oleh Syekh di sini, tafkir sidral jahili itu punya ciri khas, diantaranya adalah ta'tilul hawas. Mereka dan nampak pun kebatilannya tak mau mereka akui, dan nampak pun kebenarannya tidak mau ikuti. Jadi yang nampak yang jelas itu tidak mau. Padahal, dan ini mereka akui dalam Al-Quran di surah Al-Mulk, seperti di halaman 14, silakan dilihat. Ta'tilul hawas itu tidak menggunakan indera yang mereka miliki. Mendengar tak diikuti, melihat tak diakui. Ini kalau ada orang kita sekarang ini seperti itu, cara pikir jahiliyah juga. Dan nampak waktu dan nangau iyo, tapi menggeleng juga. Berarti cara pikirnya sama gitu. Uang besok. Nah, jadi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dulu itu mendengar atau memikirkan, kita tak akan masuk neraka ini. Mereka mendengar pun tidak mendengar Nabi alaihissalam. Ya, dipahamkan oleh Nabi, dipahamkan, tapi tidak mau. Jadi seolah-olah tidak berfungsi itu. Maka Allah sebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha. Bukan mereka tidak berpikir sebenarnya, tapi tidak memikirkan kebenaran itu. Tidak masuk kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bukan mereka tidak melihat. Nampak Nabi itu menjelaskan. Mukjizat itu nampak. Mereka yang minta belakan bulan, tetap juga tidak masuk. Walahum a'adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini jahiliyah itu. Yang kedua, al-i'timad 'alal khurafat wal asatir. Mengandalkan khurafat dan dongeng-dongeng, hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang mungkin kita juga sudah masuk juga fase ini. Asal ada yang aneh, wali gitu. Subhanallah. Ya, orang dengan merem begini datang Nabi, percaya juga kita. Ya sampai micang semuanya. Apa micang bu ya? Datang Nabi. Apa dalil? Toga dan tadinya. Subhanallah. Ratusan, jutaan orang percaya dengan seperti ini. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir seperti diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam As-Siyar dalam Tarikhul Islam, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan di tengah malam, tiba-tiba datang cahaya. Orang yang tak berilmu kecuali Allah hijabnya cahaya, masuk nih. Tiba-tiba turun cahaya dari atas. Walaupun dia percaya Allah di atas, tapi cahaya turun dari atas, percaya dia di waktu itu. Datang cahaya. Dari balik cahaya ada yang bicara. Abdul Qadir, inni sa'uhi ilaika fastami' lima yuha.
Mirip ayat juga kan. Wahai Abdul Qadir, saya akan wahyukan kepadamu sesuatu. Dengar apa yang diwahyukan. Fastami' lima yuha. Ketawa si Abdul Qadir. Apa katanya? Ya kazab, ya aduwallah. Kamu pendusta dan musuh Allah. Karena dia tahu bahwasanya Allah tidak menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan bahwa Allah SWT tidak ada dalil yang menunjukkan dia turun ke dunia. Yang ada adalah Allah turun ke langit pertama. Sebenarnya tidak percaya juga orang tuh. Tapi pas ini percaya dia. Jadi subhanallah kaum musliman muslimat. Apa kata iblis yang ada di balik cahaya tadi? Ketawa dia terbahak-bahak. Lalu dia katakan, saya sudah sesatkan banyak syekh dengan cara seperti ini. Jadi syekh tadi sesat gara-gara itu. Makanya Nabi Isa alaihissalam seperti diriwayatkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah dan juga Wahab bin Munabbih, dia salah seorang ulama ahli kitab dulu yang masuk Islam. Dia sebutkan Isa menyatakan iyyakum wal ulama al-kadzabah. Hati-hati kalian dengan ulama pendusta. Karena ini cara dusta itu. Antum mimpi, siapa yang punya detektor mimpi? Ya bisa antum tiap hari mimpi Nabi. Kalau saya nak klaim sekarang, antum lebih percaya. Apa sebab? Saya lama bertetangga dengan Nabi. Dan saya menamatkan Sunan An-Nasai dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Raudhah. Bayang bagi siapa yang pernah naik haji, umroh, tahu dia sulitnya ke Raudhah. Nah, kami di situ kami duduk ngaji tuh. Sebab tahun 91 sampai 98 itu Raudhah belum seramai sekarang. Ustaz tahun berapa dulu? 2000 ya. Berarti masih di apa lagi? Ya, pokoknya udah sampai sebelum krisis ekonomi di kita. Karena krisis ekonomi bawa berkah namanya ke Indonesia, banyak yang haji. Banyak umrah. Sebelum itu, Raudhah itu tidak terlalu ramai. Artinya ramai juga tapi tidak seperti sekarang gitu. Jadi kami duduknya di Raudhah Asy-Syarifah sambil mendengar hadis-hadis Nabi setiap malam. Sampai tamat Sunan An-Nasai. Samaan bukan ijazah. Kita kadang-kadang dapat sanad baca awal, baca ujung hadis. Dapat sanad Sunan An-Nasai. Itulah sanad. Nah, sudah itu baca Sahih Bukhari di awal, sudah itu sampai itu lapalan ya Sahih Bukhari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ya, kalau saya mau klaim bertemu Nabi setiap malam seperti itu, antum ngangguk-ngangguk aja. Apa sebab? Lama bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bertemu dengan Nabi itu di kalangan ulama sunnah itu bukan untuk dibangga-banggakan. Ya, hanya sekedar untuk menyebutkan nikmat bahwa sesungguhnya seperti Imam Al-Bukhari bertemu dengan Nabi dalam mimpi, beliau mengipas-kipaskan kipas di samping Nabi SAW, lalu ditafsirkan oleh buyahnya Ishaq bin Rahawai bahwa engkau akan menafikan kedustaan dari Rasulullah SAW, maka dia semangat untuk menulis Sahih Bukhari. Dan ditulis terakhirnya setelah lebih dari 13 tahun atau 14 tahun beliau menulis musawwadatnya dengan segala kemampuan ilmunya. Kemudian sebelum menyalinnya beliau duduk di Raudhah, di Masjid Nabawi yang asli itu. Setiap satu hadis dia solat 2 rakaat. Atau satu bab dia solat 2 rakaat. Kalau seandainya setiap hadis berarti sekitar 7.000 sekian hadis. Dia berarti kali 2 rakaat. Berarti 14.000 rakaat dia solat. Lalu ada sekarang yang mengklaim bahwasanya Imam Al-Ghazali sebelum menulis hadis langsung ketemu Nabi. Nah gimana Ustaz? Langsung ketemu Nabi. Cahaya juga tuh. Subhanallah. Tuan-tuan, mana yang lebih hebat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Ghazali di hadis? Tidak sebanding. Iya. 1000 orang Al-Ghazali lebih hebat 1 orang Al-Bukhari di hadis. Lalu ada yang klaim bahwa setiap Imam Al-Ghazali sebelum mencatat hadis dalam Ihya Ulumuddin nanya dulu ke Rasulullah SAW. Ini i'timad alal khurafat.
Ini percaya pada khurafat. Imam Ghazali aja tidak meyakini itu. Tiba-tiba belakangan kita mengklaim itu. Allah musta'an. Jadi lebih percaya dengan khurafat-khurafat. Sehingga dengan demikian, karena percaya khurafat, akibat dari itu mereka suka mendatangi dukun dan peramal. Kemudian ta'zimuhum lil jinni wasyayatin, mengagungkan jin dan syaitan-syaitan, sehingga banyak menganggap punya khadam, padahal dia yang jadi khadamnya. Siapa yang punya khadam jin, ketahuilah dia yang sebenarnya jadi khadam jin. Tidak ada yang gratis. Allah yang katakan, wa inna rijalan minal insi la ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya banyak atau sebagian laki-laki dari kalangan manusia mengambil atau berlindung dengan segolongan jin. Jin itu menambah dia semakin kesulitan. Tidak ada jin yang gratis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini adalah karena percaya pada khurafat dan dongeng-dongeng tadi.